Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emra Firyansya Putra dari jurusan Sistem Komputer Universitas Sriwijaya pada tahun 2023. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul ekstraksi informasi pada Big Data. Apa itu ekstraksi informasi pada Big Data? Proses ekstraksi informasi adalah proses mengekstrak informasi terstruktur yang berguna dari data yang tidak terstruktur dalam entitas, relasi, objek, peristiwa, dan banyak jenis lainnya. Informasi yang diekstrak dari data tidak terstruktur digunakan untuk menyiapkan data untuk dianalisis. Jenis-jenis ekstraksi informasi dan subtugasnya. Pertama, ekstraksi informasi dari data berbentuk teks. Kedua, ekstraksi informasi dari data berbentuk gambar. Ekstraksi informasi dari data berbentuk audio. Ekstraksi informasi dari data berbentuk video. Kemudian berdasarkan 4 kategori ekstraksi informasi tersebut dibagi menjadi beberapa subtugas masing-masing. Yang pertama, ekstraksi informasi dari data berbentuk teks dibagi menjadi 3 subtugas, yaitu Name Entity Recognition atau NER, Relation Extraction, Event Extraction, dan ketiga Event Extraction. Yang kedua, ekstraksi informasi dari data berbentuk gambar yang dibagi menjadi 3 subtugas, yaitu Visual Relationship Detection atau deteksi hubungan visual, Text Recognition atau pengenalan teks. Ketiga, Face Recognition atau pengenalan wajah. Yang ketiga, ekstraksi informasi dari data berbentuk audio dibagi menjadi 2 subtugas, yaitu Acoustic Event Detection atau deteksi peristiwa akustik, Automatic Speech Recognition atau ASR. Yang keempat, yaitu ekstraksi informasi dari data bentuk video dengan 2 subtugas, yaitu Text Recognition atau pengenalan teks. Yang kedua, Automatic Video Summarization atau ringkasan video otomatis. Berikut adalah grafik jenis ekstraksi informasi dan data tugasnya yang saya jelaskan sebelumnya. Ekstraksi informasi dari data berbentuk teks. Ekstraksi informasi dan bentuk teks merupakan proses mengambil informasi yang terstruktur dari data teks yang tidak terstruktur. Ekstraksi informasi bertujuan untuk mengidentifikasi entitas dan hubungan di antara entitas tersebut dalam teks. Hal ini dapat membantu dalam mengisi basis pengetahuan dengan informasi yang berguna. Teknik ekstraksi informasi yang digunakan untuk menganalisis teks dalam bentuk bebas dan menghasilkan informasi yang relevan dan terstruktur. Kedua, Name Entity Recognition atau NER. NER adalah salah satu tugas penting dari sistem ekstraksi informasi yang digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi entitas generik atau entitas yang tidak bergantung pada domain seperti lokasi, orang, dan organisasi, dan entitas yang bergantung pada domain seperti penyakit, obat, bahan kimia, protein, dan lain-lain. NER tidak hanya bertindak sebagai alat untuk ekstraksi informasi, namun juga memainkan peran penting dalam berbagai Natural Language Processing atau NLP, seperti Text Understanding, Information Retrieval, Automatic Text Summarization, Machine Translation, dan Knowledge-Based Construction. Relation Extraction. Relation Extraction adalah subtugas dari ekstraksi informasi yang mengekstrak hubungan substansial antar entitas. Entitas dan relasi digunakan untuk membuat anotasi data dengan benar dengan menganalisis sifat semantik dan kontekstual data. Pendekatan yang diawasi menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel untuk relation extraction. DIPRI, Snowball, Know-it-all adalah beberapa contoh semi-supervised. Beberapa pendekatan yang diawasi secara lemah dan diawasi sendiri telah diperkenalkan untuk mengekstrak hubungan satu ke satu dan banyak ke banyak antar entitas. Event Extraction. Ekstraksi peristiwa adalah Ekstraksi peristiwa adalah proses mengekstrak peristiwa dari teks yang mencakup pemicu atau kata kerja yang dinormalisasi dan argumen atau entitas yang menjelaskan pengaruh peristiwa tersebut. Ekstraksi fakta penting adalah proses mengidentifikasi fakta-fakta penting dari teks termasuk hubungan antara entitas. Beberapa tantangan dari ekstraksi informasi dari big data yang tidak terstruktur yang terkait dengan volume, variasi, dan teknik information extraction. Ekstraksi informasi dari data berbentuk gambar. Ekstraksi informasi dari data berbentuk gambar adalah bidang dengan peluang dan tantangan besar seperti mengekstraksi deskripsi linguistik, fitur semantik, visual dan teks, pemahaman konteks, dan pengenalan wajah. Visual Relationship Detection atau deteksi hubungan visual. Deteksi hubungan visual mengekstrak informasi interaksi objek dalam bentuk gambar. Representasi semantik hubungan objek ini disajikan dalam bentuk rangkap 3. Yang pertama, subjek, predikat, dan objek.
Ekstraksi rangkap tiga semantik dari gambar akan bermanfaat bagi aplikasi dunia nyata, seperti pengambilan informasi berbasis konten, menjawab pertanyaan dalam bentuk visual, pengambilan kalimat ke gambar, dan pengenalan halus. Klasifikasi dan deteksi objek serta pengenalan konteks atau interaksi adalah tugas utama deteksi hubungan visual dalam pemahaman gambar. Recognition atau pengenalan teks. Pengenalan teks adalah proses ekstraksi informasi dari konten teks dalam gambar. Teks dalam gambar dan video memberikan informasi tambahan tentang konten visual yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pencarian berbasis kata kunci, peindeksan, penggunaan informasi, dan pembuatan teks gambar otomatis. Sistem pengenalan informasi teks atau TIE bertugas mendeteksi, melokalisasi, dan mengenali teks dalam data visual seperti gambar dan video. Konten visual dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu konten perseptual dan konten semantik. Konten perseptual mencakup fitur seperti warna, bentuk, teks, dan atribut temporal, sementara konten semantik berkaitan dengan identifikasi dan pengenalan objek, entitas, dan peristiwa. Face recognition atau pengenalan wajah. Pengenalan wajah adalah proses mengidentifikasi wajah dalam gambar. Teknik pengenalan wajah harus mampu mengenali wajah-wajah dengan ekspresi wajah dan posisi yang berbeda dalam berbagai kondisi pencahayaan. Berbagai solusi berbasis deep learning telah diusulkan untuk mengatasi keterbatasan teknik tradisional. Namun, pemilihan teknik yang sesuai sangat bergantung pada ukuran dan kualitas data. Solusi yang lebih kuat dan optimal diperlukan untuk dataset besar dengan akurasi tinggi dan laten rendah. Ekstraksi informasi dari data berbentuk audio. Ekstraksi informasi dari data berbentuk audio adalah proses pengambilan informasi pada data yang berbentuk suara atau audio. Subtugas dari information extraction dari data audio diklasifikasikan menjadi deteksi peristiwa akustik dan pengenalan ucapan otomatis. Acoustic event detection atau deteksi peristiwa akustik. Ekstraksi peristiwa akustik adalah bidang yang sedang berkembang yang bertujuan untuk memproses sinyal akustik kontinu, mengubahnya menjadi deskripsi simbolis. Aplikasi dari deteksi peristiwa suara otomatis adalah indeks dan pencarian multimedia, pengenalan pola, pengawasan, dan aplikasi pemantauan lainnya. Automatic Speech Recognition atau ASR. Pengenalan ucapan otomatis atau ASR adalah tugas untuk mengenali dan mengonversi ucapan menjadi media lain seperti teks. Oleh karena itu, juga dikenal sebagai Speech to Text atau STT. Dalam proses pengenalan ucapan, gelombang suara dari ucapan pembicara diubah menjadi sinyal listrik, lalu diubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital ucapan ini kemudian diwakili dalam urutan diskrit dari vektor-vektor fitur. Pipa sistem pengenalan ucapan terdiri dari ekstraksi fitur, pemodelan akustik, pemodelan ejaan, dan penyanyi atau decoder. Ekstraksi informasi dari data berbentuk video. Ekstraksi informasi dari data berbentuk video adalah proses mengambil informasi pada data yang berbentuk video. Tujuan utama dari ekstraksi informasi dari data berbentuk video adalah untuk memahami dan mengekstrak informasi yang relevan dari konten video yang terdapat dalam sebuah video. Aplikasi dari ekstraksi informasi dalam bentuk video mencakup indeks semantik, analisis, dan pencarian berdasarkan konten. Pengkodean video berdasarkan konten, bantuan bagi orang yang memiliki keterbatasan penglihatan, dan otomatisasi dalam supermarket. Automatic Video Summarization atau ringkasan video otomatis. Automatic Video Summarization atau ringkasan video otomatis adalah proses membuat ringkasan video. Alat otomatis sangat penting untuk menganalisis dan memahami konten visual. Orang-orang menghasilkan volume besar video menggunakan ponsel, kamera wearable, dan Google Glass, dan lain-lain. Automatic Video Summarization menyediakan ringkasan konten video dalam bentuk tayangan singkat yang mempresentasikan video pendek dari konten semantik video asli yang panjang. Dikenal sebagai ringkasan berbasis tayangan atau ringkasan video dinamis. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.